Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. sakit gitu. Jadi kita doakan supaya Daniel yang lagi sakit di rumah segera sehat ya. Berdoa untuk Daniel dimulai.
dan dilaksanakan oleh semua anggota kelas. Oke? Ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada tahapan yang harus dilalui ya. Kita buat dulu impian kita di kelas ini apa, ya. Jadi nanti Bu Ipa akan memberikan satu kertas ini yang nantinya akan kalian tulis, ya. Diisi atau ditulis satu atau dua harapan terkait dengan kelas ini. Oke? Ya. Satu atau dua boleh, lebih dari dua boleh. Satu orang nanti akan saya bagi satu-satu, kemudian ditulis masing-masing di sini. Jadi cara membuat impian atau harapan. Jadi kami inginnya kelas ini bagaimana? Kelasnya kami ini loh, inginnya bagaimana? Nah, ya nanti bagi ditulis di sini, oke? Saya minta tolong Firda untuk dibagikan ke teman-temannya, satu orang dapat satu ya. Silakan. Oke, kita sudah punya impian kelas atau harapan di kelas ini. Kita tolong beberapa dari kalian untuk membacakan. Arjun, silakan dibacakan. Ini Arjun. Arjun, silakan. Dibacakan. Arjun, dibacakan dua. Kemudian Firda, setelah ini Firda yang sana. Nah, dibacakan contoh dari impiannya teman-teman. Satu punya boleh. Dibacakan punya temannya. Ada yang sana, nanti. Apa-apa, ayo. Berharap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dibacakan salah satu atau punya kamu boleh. Ada yang sana. Oke, sekarang kita dapat kita simpulkan yang pertama yaitu kelas apa? Kelas selalu bersih. Apalagi tadi belajar bisa tenang tanpa ada ranai. Berarti apa kalimat positifnya? Nah, belajar tenang dan tidak telat. Ini tepat waktu. Berarti apa? Tidak terlambat. Datang ke kelas ya? Tidak terlambat. Jadi lebih baik dalam perkembangan. Berarti apa? Tidak ingin bermusuhan ya. Hormati perusahaan. Kita simpulkan sama-sama ada
Berarti tidak boleh tidak. Jadi harus yang positif ini kan masih negatif. Tidak ingin, tidak terlambat. Nah, ini kan masih negatif. Kita buat kalimatnya lebih positif lagi dengan kata-kata yang positif. Yang nantinya nilai-nilai ini bisa diterapkan di kelas untuk kalian semua, ya, menjadi sebuah keyakinan kelas dan diterapkan di kelas dan bisa menerapkan keyakinan atau nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Ya, untuk yang pertama, kelas selalu bersih. Itu sudah positif apa belum kata-katanya? Ya, berarti saya minta tolong. Oke, yang pertama tadi apa? Kelas selalu bersih. Yang satu, kelas selalu bersih. Ya, itu di situ. Kelas selalu bersih. Yang kedua, belajar tenang dan tidak ramai. Tidak ramai itu masih negatif. Buat positif berarti apa? Belajar dengan situasi kondusif. Jadi yang lainnya harus bisa mengkondusifkan. Yang ketiga, tidak terlambat. Tidak terlambat masuk kelas. Berarti apa kata positifnya? Nah, datang tepat waktu. Mengerjakan piket sudah positif? Nah, ini sudah berarti ini sudah. Tidak ingin ada pembulian. Berarti apa? Rasa apa? Menghargai. Oke. Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Kemudian tidak ada permusuhan di kelas. Apa yuk? Saling menyayangi. Yang terakhir, menghormati guru saat keterangan. Sudah positif? Sudah. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Ada 7 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira nanti ini dilaksanakan atau tidak keyakinannya? Kan sudah kita sepakati, berarti harus kita jalankan bersama. Ketika nanti ada yang tidak menjalankan, apa yang akan kita lakukan? Saling mengingatkan. Jadi teman-teman yang lain mengingatkan, kita sudah buat keyakinan kelas, berarti kita harus melaksanakan keyakinan itu sebaik mungkin. Kalau ada teman yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, berarti kita harus saling mengingatkan. Oke ya? Oke, kira-kira kamu bisa kita mulai keyakinan kelas ini? Sekarang ya, hari ini setelah kita buat, berarti kita harus sudah bisa melaksanakan. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas ini, kelas kita semakin produktif, semakin apa? Kalau belajar itu bisa santai tapi serius. Ya, meskipun pelajarannya susah apapun, kita bisa enjoy dalam belajarnya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mari silakan duduk. Harum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum istirahat tadi waktu pelajarannya siapa? Waktu pelajarannya IPS, Pak. Oh, IPS. Kalau kemarin sebelum pulang sekolah, waktu pelajarannya siapa? Bambang. Oh, Pak Bambang. Jadi begini, kemarin Bu Iva itu mendapat laporan dari Guru Bahasa Indonesia bahwa kemarin itu sampean meninggalkan pelajaran sebelum pulang sekolah atau sebelum pelajaran berakhir ini, sampean kemarin nggak ada di kelas. Ya, kemarin kan ada rapat. Setelah rapat, Bapak Ibu Guru kan kembali lagi ke kelas. Nah, sampean nggak ada. Kira-kira kemarin sampai kemana? Saya pulang, tapi pulang saya sudah melakukan teman-teman juga. Saya menjadi aljabar. Nah, ini ya, Bu Iva tidak ikut mencari siapa yang salah, siapa yang ikut, siapa yang memulai. Karena siapapun seseorang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kesalahan itu harus diperbaiki. Nah, kira-kira
Kenapa kok kamu sampai melakukan hal tersebut? Saya pulang karena ikut teman di kelas lain. Padahal tugas saya juga sudah selesai. Saya pikir Pak Bambang tidak kembali lagi ke kelas. Kan biarpun tugasnya selesai, tapi kan jam pulangnya belum, Nak. Ya. Kira-kira keyakinan kelas yang kamu abaikan terkait dengan permasalahan ini apa? Ya, keyakinan kelas yang saya abaikan adalah disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri ya. Disiplin dan mandiri itu yang seperti apa sih menurut kamu? Disiplin adalah orang yang patuh terhadap aturan dan tidak takut akan hukuman. Orang yang mandiri adalah orang yang berdiri sendiri dan tidak bertanggung jawab. Nah, sudah ingat berarti ya? Berarti setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Saya berjanji akan melaksanakan nilai keyakinan kelas. Nah, kemudian terkait dengan masalah yang kemarin, apa yang seharusnya kamu lakukan dengan Pak Guru yang kemarin ngomong sama Bu Iva itu? Saya akan meminta maaf kepada Pak Bambang dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal ini. Ya, terus teman-temannya? Saya juga akan mengajak teman-teman untuk melaksanakan nilai keyakinan. Siap ya berarti ya? Ngajak teman-temannya untuk minta maaf bareng-bareng ya? Oke, baiklah kalau begitu. Nanti Bu Iva tunggu setelah kamu ke Pak Bambang minta maaf sama teman-teman bagaimana reaksinya. Nanti kita bertemu lagi. Bu Iva pengen tahu apa hasilnya setelah ketemu Pak Bambang minta maaf bagaimana kan ya. Terima kasih sekali ya untuk hari ini. Nanti misalnya kalau ada hal yang seperti ini lagi bisa dibicarakan dengan Bu Iva ya. Terima kasih Bu, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, sekarang kan masih ada jam pelajaran. Nah, silakan kembali ke kelas ya untuk mengikuti pelajaran.